Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renaldi Fajar Mustafa dengan NPM 210233372. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas pengantar hukum tata negara, sebuah cabang ilmu hukum yang sangat penting dalam memahami bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia berjalan. Berdasarkan hukum Dian Aries Mujibur Rahman pada tahun 2017. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur bagaimana negara diorganisir dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Di Indonesia, sumber hukum utama dalam hukum tata negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sejak reformasi, banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita, seperti pembentukan lembaga baru, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, serta penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi. Hukum tata negara memiliki cangkupan yang luas. Beberapa aspek yang dibahas dalam bidang ini meliputi konsep dan definisi hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, negara dan konstitusi sebagai objek kajian, lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan, lembaga kepresidenan dan mekanisme pemilihan presiden, hak asasi manusia dan pelindungannya dalam hukum, demokrasi, pemilihan umum dan partai politik. Hukum tata negara memiliki dua sumber hukum utama, yaitu sumber hukum material, sumber yang menentukan isi dari hukum tata negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Semua hukum di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada sumber hukum formil, sumber hukum yang berbentuk peraturan tertulis atau kebiasaan yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, konvensi, ketatanegaraan, jurisprudensi atau keputusan hakim, traktat atau perjanjian internasional, lalu pendapat ahli hukum atau doktrin. Negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat dalam suatu wilayah. Yang pertama, bentuk negara. Negara di dunia terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu negara kesatuan, seperti Indonesia, di mana kekuasaan terpusat pada pemerintahan pusat. Lalu yang kedua, negara federal, seperti Amerika Serikat, di mana kekuasaan terbagi antara pemerintahan pusat dan daerah. Lalu ada sistem pemerintahannya. Ada dua sistem pemerintahan utama yang digunakan di dunia. Yaitu yang pertama ada sistem presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, seperti di Indonesia dan Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada sistem parlementer, di mana kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, seperti kepala negara bisa berupa raja atau presiden, seperti di Inggris dan Jepang. Lembaga-lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat beberapa lembaga negara utama yang memiliki tugas masing-masing. Yang pertama ada lembaga eksekutif, dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, yang bertugas menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada lembaga legislatif, yaitu DPR, berperan dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Lalu ada DPD, mengurusi kepentingan daerah dalam sistem pemerintahan pusat. Lalu ada MPR, memiliki tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Lalu ada lembaga yudikatif, itu Mahkamah Agung bertugas mengawasi jalannya peradilan. Lalu ada Mahkamah Konstitusi, berwenang-wenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Lembaga kepresidenan diatur dalam Undang-Undang 1945. Presiden memiliki peran sebagai kepala negara, mewakili Indonesia dalam hubungan internasional, sebagai kepala pemerintahan, mengelola pemerintahan dan birokrasi negara. Syarat menjadi presiden di Indonesia itu warga negara Indonesia sejak lahir, berusia minimal 35 tahun, dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Masa jabatan
presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode, masing-masing 5 tahun. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh hukum. Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, HAM dijamin dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Beberapa hak utama yang diakui dalam konstitusi adalah hak hidup dan kebebasan pribadi, hak kebebasan bernegara dan berpendapat, hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak, hak atas keadilan dalam hukum. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang HAM, seperti Deklarasi Universal HAM PBB. Demokrasi, partai politik, dan pemilu. Di Indonesia adalah negara demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di sini ada pemilu, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, mencangkup pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah. Lalu ada partai politik, menjadi sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi politik. Partai politik mengusung calon dalam pemilu. Demokrasi yang sehat ditandai dengan kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin serta adanya transparansi dalam sistem pemerintahan. Kesimpulan dari hukum tata negara ini mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak warga negara. Poin utamanya yaitu Undang-Undang 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia. Lembaga-lembaga negara memiliki peran yang berbeda dalam pemerintahan. Lalu hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang 1945. Lalu demokrasi memastikan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Dengan memahami hukum negara, kita bisa lebih sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar hukum tata negara. Terima kasih sudah menyimak video hukum ini. Sampai jumpa.